Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan dan senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Parma. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa sebelum saya akan sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami semua, biar damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, urap berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas hal yang penting Bapak Ibu bagi kita. Saya buka dari Ibrani 12 ayat 14 sampai 17. Kita berbicara tentang kemurnian dan kekudusan hati. Saya bacakan ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini sangat keras Bapak Ibu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus berdamai dengan semua orang. Dengan orang tua, dengan keluarga, dengan saudara kita, dengan famili kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman pelayanan kita, dengan teman-teman sekerja, dengan semua orang, siapa saja Bapak Ibu. Jadi berusahalah hidup damai. Kita yang harus membawa hidup kita untuk berusaha kita berdamai dengan orang lain. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita harus berdamai dan mengejar kekudusan. Kalau kita baca dalam kitab Matius, Yesus berkata begini, kalau kita datang kepada Tuhan membawa persembahan dan kemudian ada sesuatu ganjalan di hati kita, maka tinggalkanlah persembahan itu, berdamai dulu baru datang kepada Tuhan. Jadi ini berbicara tentang hati kita. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau melihat Tuhan, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus mengejar kekudusan. Tetapi yang pertama adalah yang sama dengan itu adalah kita harus berdamai. Hati kita harus kudus, hati kita harus murni, hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada ganjalan dengan siapapun, tidak ada ganjalan dengan orang lain, tidak ada sakit hati dengan orang lain, tidak ada masalah dengan orang lain. Hati kita harus bersih, hati kita harus murni. Kekudusan juga berbicara tentang hati kita harus murni. Jadi, kalau tanpa kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah kalau tidak kudus Bapak Ibu, kita nggak mengalami Tuhan. Artinya ketika kita berdoa, kita nggak bertemu. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya nggak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita, kejahatan kita. Nah ketika ada sesuatu di hati kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, itu ada ganjalan, kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kasih karunia. Saat inilah kita hidup dalam kasih karunia. Kemudian jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus hidup dalam pendamaian. Kita harus hidup dalam pengudusan Tuhan. Kemudian jangan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit ini berbicara tentang hati kita yang dendam kepada orang lain, yang sakit hati kepada orang lain, yang kecewa kepada orang lain, yang galau dengan orang lain. Kita tidak bisa seperti itu hidup. Jangan tumbuh akar yang pahit, yang akhirnya apa? Ketika hati kita tidak bersih di hadapan Tuhan, maka itu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akhirnya gini, dari hati kita yang tidak bersih, maka akan keluar perkataan yang tidak bersih. Dari hati kita yang kotor, maka akan keluar perkataan yang kotor. Dari hati kita yang sakit, maka itu juga akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang lain. Jadi semuanya itu dasarnya dari hati kita. Tuhan mau bahwa kita harus hidup dalam pendamaian dengan semua orang. Tuhan mau bahwa kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah ketika kita bersalah dengan orang lain, ketika orang bersalah kepada kita harus hidup dalam kasih karunia, artinya melepaskan pengampunan dengan cepat. Kita harus bereskan dengan cepat, supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Yang akhirnya ketika tumbuh akar yang pahit,
maka itu akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Penting sekali Bapak Ibu ketika kita datang sama Tuhan, kita harus membawa hati kita bersih di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau hati kita belum bersih di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Di doa Bapa kami juga diajarkan, Bapa di surga akan mengampuni dosa kita jika kita juga akan mengampuni dosa orang lain. Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita kalau kita juga mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, di sini berbicara tentang sepiring makanan, kita ingat kisah tentang Esau. Bagaimana dia meminta dari adiknya. Kemudian adiknya bilang, "Aku kasih, tapi jual hak kesulungan." Akhirnya karena Esau sudah lapar, ya udah serahkan kepada Yakub. Diserahkanlah. Artinya Bapak Ibu berbicara begini pentingnya. Jangan karena satu hal maka hidup kita semua berantakan. Karena ada satu hal di hati kita yang belum beres, maka semuanya hidup kita akan menjadi berantakan. Jangan karena ada satu dendam di hati kita yang belum bereskan, maka seluruh kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berbicara tentang hati, Bapak Ibu berbicara tentang mematahkan ego kita, menundukkan ego kita. Kita mungkin dengan orang lain, saya tidak bisa memaafkan dia, saya tidak kecewa dengan dia. Itu berbicara hati. Tapi berbicara tentang kita mengalahkan ego kita, itu dengan kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kita bisa melepaskan pengampunan. Jangan sampai karena satu hal, jangan sampai karena kita mempertahankan ego kita, tidak memaafkan, tidak mengampuni, kecewa dengan orang lain, akhirnya seluruh kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya ketika hidup kita tidak benar, Bapak Ibu, hati kita tidak benar, hati kita tidak bersih, maka itu akan menghambat berkat jawaban Tuhan, jawaban doa dari Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa untuk sesuatu, untuk terobosan dalam hidup kita. Kita berdoa untuk pemulihan atas hidup kita. Tetapi kita tidak menerimanya. Kenapa? Karena hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hati kita tidak bersih di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita cek kembali hati kita. Berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, mulailah dari hati kita yang bersih, yang jujur di hadapan Tuhan. Katakan, aku orang berdosa Tuhan. Aku punya banyak kelemahan di hatiku. Kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan yang Maha tahu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu isi hati kita, tetapi Tuhan mau kita terbuka dengan Dia. Ketika kita berserah, Tuhan, aku menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai karena satu hal kita pertahankan, kita tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan orang lain, itu menjadi penghalang berkat Tuhan atas kita. Bahkan yang lebih lagi, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita introspeksi hati kita. Kita harus pertama berusaha hidup damai. Ayo berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Kemudian mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan itu juga kekudusan, berbicara kekudusan hati. Nah, ketika berbicara kekudusan hati, maka juga berbicara tentang kekudusan perkataan. Ada orang bilang, perkataan saya saja yang kasar, tapi hati saya nggak seperti itu. Apa yang keluar dari perkataan kita itu timbul sebenarnya pertama dari hati kita. Kalau kita mau hati kita dan perkataan kita selaras, ya kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika hati kita dibersihkan, maka perkataan kita akan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, akan menjadi berkat buat orang lain. Kemudian jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Orang yang sakit hati akan
menyebabkan kerusuhan, menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Kenapa? Dari perkataannya akan keluar hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang pahit. Kita harus berubah. Semua kita harus berubah, Bapak Ibu, untuk menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan, menjaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Di hati kita kudus, perkataan kita kudus, semua hidup kita kudus. Kita mau berkenan ketika Dia datang, kita siap. Tuhan, aku siap, Engkau datang. Kita menerima Dia dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, ingat, jangan karena satu hal yang belum benar di hati kita, ganjalan di hati kita itu menghambat berkat Tuhan, atau itu akhirnya menyebabkan seluruh kehidupan kita tidak berkenan. Bapak Ibu ingat ilustrasi telur busuk. Jadi ada 10 telur, kemudian dari 10 telur itu kita ambil 10 telur dan kemudian kita mau buat telur dadar. Kemudian satu telur dipecah, diaduk. Pecahkan telur yang kedua, diaduk lagi untuk membuat telur dadar. Telur ketiga dipecahkan, diaduk. Telur keempat diaduk. Telur kelima diaduk. Telur keenam dipecahkan, diaduk. Telur ketujuh dipecahkan, kemudian diaduk lagi. Telur kedelapan, telur kesembilan diaduk. Tiba pada telur yang ke-10, waktu dipecahkan dan jatuh, ternyata telurnya busuk. Akhirnya telur itu busuk. Satu telur busuk, 9 telur bagus. Tapi telur yang busuk itu sudah bercampur dengan telur yang bersih, yang bagus. Akhirnya harus teraduk. Apa yang terjadi ketika diaduk? Maka semua adonan telur itu menjadi busuk, menjadi tidak baik lagi. Kenapa? Karena ada satu telur yang busuk, maka 9 telur akan rusak. Apakah itu boleh dimakan ketika dibuat telur dadar? Apakah itu bisa dimakan? Kalau mau dimakan, bagaimana telur busuk dimakan? Tidak layak untuk dimakan. Karena satu kesalahan, maka 9 sisi yang lain itu menjadi rusak. Artinya begini Bapak Ibu, ketika hati kita tidak benar satu hal, maka seluruh kehidupan kita tidak benar. Artinya kita mesti datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang menyucikan, menguduskan kita. Dan ketika Tuhan menyucikan, menguduskan kita dengan darahnya, maka kita seluruhnya kudus oleh darah Yesus. Jagalah hati kita. Jangan sampai hati kita tercemar lagi. Jangan sampai kita mencemari hati kita. Kita tetap menjaga hati kita, tetap kudus di hadapan Tuhan. Kalau ada orang bersalah, maafkan, ampuni. Kalau kita punya salah sama orang, ya kita bereskan semuanya supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup kita benar, kita datang kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah, pemulihan, terobosan, dan mukjizat itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Mari Bapak Ibu, saya mau ngajak kita lepaskan pengampunan, lepaskan kalau ada ganjalan di hatimu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahwa kami harus menjaga, berusaha hidup damai Tuhan. Mengejar kekudusan dan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan kami mau Tuhan hidup berkenan sepenuhnya kepada Engkau. Ampuni Tuhan setiap dosa di hati pikiran kami, semuanya ampuni kami. Kuduskan kami dengan darah Yesus. Kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan yang melihat siaran ini ya Bapa, melihat khotbah ini. Engkau memberkati kami semua, pulihkan hati kami biar kami juga melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa berlimpah-limpah bagi kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Biar berkati Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai yang berkati Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya berkati katakan, amin. Tuhan berkati. Salam.